Kalau saya mau mengubah eh, tampilan saya, misalnya, pertama seperti tadi mengedit gambar tadi, ya. Saya bisa, apakah saya ada di mana ini? Ya, ini backgroundnya bisa saya pilih, ya, bisa ada di mana saja. Bisa saya ubah begini, ya, bisa saya tiba-tiba ada di pegunungan yang indah. Nah, bisa ada di depan kampus, nah, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa memanipulasi artinya, ya. Saya bisa mau apa aja bisa. Nah, manusia makin lama makin canggih. Dengan ini, saya tiba-tiba bisa begini. Bentar, saya mau apa? Nah, saya bisa pakai kacamata. Ya, kacamatanya berubah. Saya bisa bertanduk. Ya. Nah, inilah kecanggihan. Kecanggihan macam-macam. Saya bisa pakai topi di atasnya. Saya bisa jadi kayak begini, muka kucing dan sebagainya. Ya. Nah, oh, jadi nggak bisa hilang. Nah, itulah manusia memiliki kemampuan dengan menggunakan teknologi, ya, terutama teknologi informasi. Jadi manusia makin lama bisa nggak dalam contoh tanda kutip makin seperti Tuhan? Bisa nggak, Friendly? Ya jelas nggak bisa, ya. Tapi kita makin seperti artinya bukan jadi Tuhan, tapi makin memiliki kemampuan, iya, karena manusia makin lama makin pintar, teknologi berkembang. Tapi Tuhan jauh di atas segalanya, ya. Kita berusaha mendekati. Nah, tapi terus, ya, nggak bisa jadi seperti Tuhan. Kalau saya mau jadi seperti Tuhan, seperti Adam dan Hawa. Ya, di kitab Kejadian bab 3 kan, manusia digoda oleh setan. Setan berkata, "Hei wanita, hei Hawa, kamu nggak boleh kan makan pohon yang ada di Taman Eden ini." Nah, wanita itu sifatnya emosional. Nah, jadi dia nggak pakai logika dulu, tapi pakai hatinya. Kata siapa? Dia akan teriak begitu. Saya boleh kok makan semuanya, kecuali yang di tengah pohonnya. Nah, itulah yang dimanipulasi oleh setan. Kalau kamu makan pohon itu, pohon kehidupan, kamu akan jadi seperti Allah. Nah, jadi setan membalikkan, ya. Nah, kalau wanita emosional artinya apa? Dia udah lupa, dia nggak menggunakan logika, tapi mengeluapkan emosinya. Kata siapa? Nah, akhirnya dia termakan perangkap ini, makan buah kuldi itu, ya. Nah, dia jatuh dalam dosa, mengajak Adam. Nah, itulah manusia tidak mungkin seperti Allah, ya, seperti Tuhan. Tapi manusia ingin seperti itu. Di kitab Kejadian juga ada bangun menara apa? Menara apa, Suster Rosalinda? Ya, bangun menara Eiffel, bukan, ya, menara Babel, ya. Ingat kan menara Babel karena manusia ingin mencapai ke langit. Ya, bangun bangunan yang tinggi terus. Nah, tapi Tuhan yang membuat masalahnya mereka tidak bisa membangun menara Babel. Apa yang dikacaukan? Komunikasi, bahasanya. Jadi kalau ada tukang kayu bilang, ke sini, bawa gergaji. Nah, tukang gergajinya mendengarnya, oh bawa palu. Dia kasih palu. Nah, jadi kacau. Ya, nggak dimengerti. Saya ngomong ke Sahat, Sahat kumpulkan tugas besok. Nah, Sahat nggak ngerti.
Ya bulan depan Pak ya. Nah, ini jadi kacau ya. Nah, jadi Menara Babel juga itu adalah lambang kesombongan manusia. Nah, kita sekarang mau melihat dengan teknologi manusia makin canggih, tapi ada keterbatasan. Ya, kita nggak mungkin bisa segalanya. Teknologi bertambah terus, berkembang terus. Kemarin saya bilang Elon Musk itu adalah yang menciptakan mobil listrik. Ya. Mobilnya namanya Tesla, merek Tesla. Nah, di Indonesia belum ada. Kenapa? Karena harganya mahal dan teknologinya juga kalau saya bawa mobil listrik ke Indonesia, ngecharge-nya di mana? Nah, di jalanan belum siap. Nanti mungkin 2-3 tahun lagi di Indonesia akan banyak. Kenapa? Berita terakhir, Apple Apple itu perusahaan apa? Saat perusahaan apa Apple? Apple kan Apple Computer yang terkenal, ya. Nah, dia perusahaan komputer, tapi sekarang Apple membuat mobil listrik. Nah, mobil listrik yang katanya semua dikendalikan pakai software. Jadi kalau mobil listrik, saya naik ke mobil, oh saya set ketik-ketik tombol, mau ke Bandung. Udah saya duduk, nggak usah pakai sopir. Diam aja, tidur saya. Nah, bangun-bangun udah sampai Bandung. Nah, siapa yang mengendalikan mobil itu jalan sendiri? Nah, kapan di Indonesia kita nggak tahu, ya. Nah, tapi dalam waktu tidak lama lagi itu juga pasti terjadi. Mobil listrik Apple itu katanya sanggup mengalahkan mobil listrik yang dibuat oleh Elon Musk, Tesla, ya. Pertama dari segi harga, kedua dari segi kecanggihan. Nah, jadi makin lama makin canggih. Jadi kita dengan membuat IT ini, dengan mempelajari IT, ya digitalisasi, kita mau nggak mau kita membuat diri kita pun semakin baik dalam tanda kutip, ya semakin baik. Bukan moralnya, bukan tingkah lakunya, tapi pengetahuannya. Nah, tadi Anda udah memanipulasi gambar, nanti memanipulasi video. Nah, kata memanipulasi itu berkonotasi positif apa negatif, Suster? Suster Aguilina. Memanipulasi. Nah, mungkin pengertiannya agak negatif, ya. Karena memanipulasi itu, wah dia memanipulasi uang di kantor. Nah, itu kan menilap uang, korupsi. Nah, tapi dengan memanipulasi itu sebenarnya yang mengubah, ya. Bisa positif, bisa negatif. Walaupun di masyarakat Indonesia lebih banyak berkonotasi negatif. Nah, kita bisa mengubah gambar, bisa positif, bisa negatif. Bisa nggak untuk berbohong? Bisa. Ya, Sahat bilang nih Menara Eiffel, saya kemarin ke Perancis. Besokannya saya ke bulan, nih foto saya di bulan. Nah, itu ya. Ada kalau Anda lihat anak kecil dari NTT, saya lupa namanya, yang suka muncul videonya di YouTube atau banyak juga tersebar di WA. Nah, anak itu dengan lugunya, mungkin ada kakaknya atau omnya yang membuat video. Nah, video itu diupload di YouTube dan dia kemarin saya dapat satu berita, siapa anak kecil dari NTT YouTuber yang gajinya lebih besar dari Presiden Jokowi. Nah, munculnya anak itu jawabannya. Kenapa? Anak itu sudah jadi YouTuber ya, yang membuat aplikasi YouTube, video-video diupload, semakin banyak yang nonton, dia semakin banyak dapat uang dibayar oleh YouTube. Nah, dihitung-hitung gaji dia memang melebihi gaji Pak Jokowi. Anak kecil masih SD. Nah, jadi sebenarnya dengan Anda belajar IT, belajar teknologi, kita bisa memanfaatkannya. Coba kita lihat memanfaatkannya untuk apa aja.
Siska, kira-kira kalau nanti bisa memanipulasi gambar sebagainya menggunakan aplikasi, mau dipakai buat apa? Nah, suaranya belum. Suaranya masih. Pak, suaranya nggak ada, Pak. Ya, Sahat, kalau Anda menguasai teknologi, nah, mau berusaha dalam bidang apa? Silakan Sahat. Suaranya belum di unmute dulu. Sahat bisa unmute? Ayo kok suaranya enggak? Oh, enggak bisa unmute ya. Oh iya, sama saya diprotek tadi. Coba sekarang di unmute Sahat. Ya. 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 Oke. Suster dulu. Suster, kalau nanti suster menguasai teknologi, nah apa karya suster yang bisa ditingkatkan di panti asuhan untuk memajukan panti asuhan itu? Silakan. Suster Lydia dan Suster Rosalinda. Apa kira-kira? Ayo suster. Nah, Sahat apa? Balik lagi. Kalau saya Pak, Ya. sekarang saya di perkebunan jagung dengan dengan mengenali atau mendalami untuk kemajuan teknologi, saya memperkenalkannya dengan memanipulasi gambar, contohnya memperkenalkan tempat ini, terus usaha apa yang dibuat untuk lebih ketahui yang lain seperti itu. Bisa nggak untuk pemasaran? Jagungnya dipasarkan sampai ke Jawa, sampai kemana? Misalnya kalau perkebunannya besar. Ya. Bisa, ya. Bisa. Kita bisa jualan lewat internet. Kan banyak kan sekarang online. Anda biasanya hanya banyak mungkin sebagai pembeli. Nah, sekarang gimana? Kalau saya menjadi penjual, nah manfaatkan teknologi ini. Ya, manfaatkan berpromosi melalui internet. Tadi Siska apa? Silakan. Terus kalau marketing Pak, jadi kebetulan di yayasan kami punya, saya juga sering membantu untuk menawarkan hasil-hasil perkebunan ke beberapa pelanggan yang berada di sekitar panti asuhan, gitu. Ya, untuk memasarkan, untuk menjual ya. Nah, karena dari pertapaan di mana itu di Jawa Tengah juga para romonya menjual kopi, menjual apa ya. Umat di Jakarta tinggal pesen aja, tinggal beli ya bubuk kopinya. Nah, Suster Rosalinda gimana untuk panti asuhan kira-kira apa? Silakan. Nah, suaranya belum. Ya. Ya, Suster, silakan. Kami mempromosikan barang-barang yang biasanya dibantu oleh donatur dijual untuk dituangkan untuk sekolah anak. Ya, hasil karya ya dari siswa-siswa ya, anak-anak panti asuhan. Tapi bisa nggak untuk nyari dana, nyari bantuan? Nah, mencari bantuan dari luar, malahan dari para donatur. Nah, itu bisa kan? Dengan memuat foto-foto siapa yang mau membantu, siapa yang mau jadi donasi. Walaupun memang pada saat ini agak sulit ya, pandemi ini.
Nah, tapi berbagai kemungkinan bisa dilakukan. Valen, apa idenya? Kalau bisa aplikasi manipulasi gambar dan sebagainya, silakan Valen. Di unmute dulu, Pak. Suaranya belum muncul, Valen. Ya, Halo, Pak. ya silakan. Halo. Ya, Kalau udah kedengeran. Kalau menurut saya sih bisa lebih sosialnya, Pak. Jadi bisa Ya. untuk mencari dana untuk keperluan seperti bantuan sosial atau bantuan korban bencana alam. Kita bisa gunakan untuk berbagi linknya di media sosial untuk bantuan, Pak. Ya, Valen kemarin nggak hadir ya pertemuan pertama ya? Enggak, Pak. Enggak ya. Nah, Valen belum Baru masuk hari ini. memperkenalkan diri. Siap. Tolong perkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Nama, asal dari kota mana, pekerjaan atau usaha bidang apa. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Valentinus Suban. Biasa dipanggil Valen. Pekerjaan saya saat ini operator Yayasan Fajar Baru. Asal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Operator di Fajar Baru sama Suster Rosalinda. Iya. Oh iya, jadi satu Sama grup. Suster Aguilina. Oh, Suster Aguilina. Oh, ya. Oke. Ya. Ada lagi yang baru yang kemarin belum ikut. Ubalda. Ubalda, silakan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Ubalda Kampus, biasa dipanggil Ubalda. Ya. Saya kuliah di Sti Triguna, Ya. asli Dili, Timor Leste. Hasil dari Timor Leste dengan Delio ya. Ya, betul. Nah, Itu jadi panggilnya Zubaida, Pak. Ubalda udah semester berapa kuliahnya? 5, Pak. Nah, Ubalda kuliah di Triguna semester 5, tapi juga mau belajar mengenai aplikasi-aplikasi seperti ini, ya. Karena aplikasi itu berkembang terus. Kira-kira nanti kalau pulang ke Timor Leste, apa yang direncanakan dengan memanfaatkan kemampuan ini? Mungkin mengenal dulu Pak untuk yang di sana juga supaya lebih mengerti lagi, dipelajari lagi mungkin dari awal juga dengan yang lain Ya. supaya nanti ke depannya bisa pengetahuannya dibagi juga sama yang lain Pak. Oke, kalau Delio itu saudara atau Pak. apa? Suami. Suami ya, pantesan tadi fotonya saya pikir ini yang tadi ditampilkan Delio itu. Delio dengar, Delio. Dengar Pak, soalnya dia lagi Ya. kerja, jadi nggak bisa di video, jadi hanya voice aja. Oh iya, ya. Tadi Ibu Umaria, Bu Sarida ada di mana? Udah masuk belum? Pak Wisner juga baru Pak. Oh iya, Wisner Kompos ya. Silakan Pak Kampo, silakan Pak Wisner kalau boleh videonya kalau bisa. Soalnya dia di gereja Pak. Oh di gereja. Iya. Jadi Wisner juga dari Sama Timor Pak. Leste. Ya itu kakak kandung. Oh, jadi satu keluarga ya, kakak, suami ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi itu Bu Sarida, yang teman Ibu ada di mana? Ya Pak, dia lagi pulang ke rumah Pak. Jadi saya suruh dia, ya sebentar lagi dia muncul. Ya, ya nanti belum perkenalan. Iya, karena di kantor hilang sinyal Pak. Oh iya. Yang belum lagi, siapa lagi? Pak Gabriel. Pak Gabriel. Pak Gabriel, silakan memperkenalkan diri katanya. Mana Pak Gabriel? Ya Pak. Ya, munculin videonya dong. Aku baru makan ya Pak. Udah jamnya mau makan. Iya. Nah, lihat itu tampilan yang Pak Gabriel itu videonya. Nah, itu juga diedit dengan
berbagai aplikasi kan, ya. Ya, Pak, dari dulu Jadi, Pak Gabriel suka ngedit-ngedit, Pak. Mukanya ya. diedit. Kuak. Ya. Oke, Bu Maria udah ya kemarin ya? Sudah. Halo, Bu Maria sudah memperkenalkan diri? Sudah. Sudah ya? Oh. Bu Siska udah ya? Sudah, Pak. Udah. Bu Novia dari tadi fotonya kok nggak ada yang ditampilkan, nggak ada yang dikirim ke Pak Indra tadi? Tadi kami jaringannya hilang, Pak. Oh, jaringannya hilang ya. Oke. Nah, hari ini saya lanjutkan. Saya nggak mau bahas aplikasi, saya mau bahas pengembangan diri. Ya, tadi kita udah lihat sebagai manusia. Nah, sekarang coba suster, teman-teman, coba lihat wajah-wajah yang muncul di layar, termasuk wajah saya. Ya, siapa di antara teman-teman mahasiswa, termasuk suster, yang paling bawel? Yang paling bawel. Nah, bisa nggak lihat dari mukanya? Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kita walaupun ada ilmu untuk mempelajari wajah dikaitkan dengan sifat. Ya, nah, tapi kita nggak pelajari itu. Kalau kita lihat muka, wah lihat Suster Rosalinda dan Suster Lydia nih, lagi senyum-senyum. Wah, apakah ramah? Nah, ya, kelihatannya ramah. Tapi apakah sepanjang hari ternyata begitu, kita juga nggak tahu. Ya, diharapkan suster si ramah ya, suster Agwina. Enggak juga, ya. Pak, soalnya sama anak-anak. Sama anak-anak galak ya. Iya. Tapi tujuannya saya pikir baik untuk disiplin anak-anak ya. Nah, kita Iya, mau Pak. pelajari manusia kayak begitu. Ya, dalam pengembangan diri ini saya akan share screen ya. Saya mau lihat yang pertama, belum muncul tuh. Ya, kita mau lihat attitude. Nah, attitude itu apa? Ya, apakah kepribadian, apa tingkah laku, apa sikap? Nah, itulah yang ada di dalam diri kita. Ya, attitude itu segalanya. Ya, tingkah laku itu segalanya. Jadi maksudnya saya kalau kayak begini. Nah, di atas ya, atau muka anak-anak ini. Oh, ini jalan terus. Nah, dari muka anak-anak ini, siapa yang paling sukses? Ini sebenarnya muka satu orang anak dalam berbagai emosi. Nah, pada saat mana dia marah, pada saat mana dia tertawa, nah, lagi gembira ini mungkin senyum, ya. Nah, pada saat kaget gimana? Nah, kita bisa menampilkan di wajah kita masing-masing. Ya. Dengan pada saat sedih, pada saat gembira, pada saat kecewa. Nah, orang bisa menggunakan ekspresi mukanya. Nah, ekspresi muka itu dalam tanda kutip bisa dimanipulasi. Tadi foto dengan gambar, video bisa. Tapi muka kita pun kita bisa manipulasi. Ya, kalau saya senyum, kalau saya cemberut, saya marah. Ya, nah, Anda bisa memanipulasi, itu alami. Ya. Nanti kita bisa membaca orang apakah dari raut mukanya, dari topeng yang dia pakai. Nah, bisa saja orang tertipu. Ya. Nah, berikutnya ini dari wanita ini. Ini wanita-wanita di Jepang, di Okinawa yang sudah tua-tua. Karena di Okinawa itu adalah daerah tempat orang panjang umur, terutama wanita. Ya. Ini mereka umurnya udah 80-an. Mereka membentuk satu kelompok kur. Ya, bisa main musik, bisa bernyanyi,
dan usianya panjang. Ya. Siapa yang paling bawel dari mukanya? Nggak kelihatan. Kita nggak tahu, nggak kenal. Siapa yang paling kaya? Nggak tahu. Siapa yang paling tua? Mungkin kelihatan. Mungkin ya. Tapi apakah yang paling keriput yang udah bongkok ini paling tua? Mungkin belum tentu. Ya, dia kurang menjaga kesehatan misalnya. Yang lain yang lebih oke. Nah, demikian juga muka semua. Ya, kita tidak bisa menduga cuman dari muka, dari raut wajah, dari tingkah laku, nggak bisa. Manusia itu sangat kompleks. Bisa pakai topeng, bisa berpura-pura, bisa pakai make up, ya, bisa dimanipulasi fotonya. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang paling penting sebenarnya, ya. Tadi attitude. Attitude itu ada di mana? Nggak kelihatan. Attitude itu seperti gunung es. Nah, kalau kita punya gunung es kayak begini, ini ada bagian atasnya. Bagian bawahnya di dalam air lebih besar, lebih kecil. Bus Novia lebih besar, lebih kecil dari yang kelihatan. Silakan, ya. Lebih besar apa lebih kecil, Bus Novia? Silakan. Bu Siska? Kan lebih kecil, Pak. Lebih kecil, ya. Anda pernah ingat dulu film ada yang kapal yang karam karena gunung es? Titanic, ya. Titanic. Titanic. Nah, itu kan filmnya mungkin dulu beberapa tahun lalu banyak penontonnya. Titanic itu adalah kapal mewah saat itu yang paling kuat. Katanya sebelum diluncurkan, kapal ini tidak bakal karam. Ya. Sehingga waktu peluncuran pertama ribuan orang naik ke kapal pesiar itu, tetapi pada saat perjalanan pertama mereka karam. Ya, mereka tenggelam ya, seperti di film itu Titanic. Mungkin Anda ingat cuman itunya aja, pemainnya siapa aja? Yang ada di ajungan kapal Jack begini. and Rose. Ya, laki-lakinya Jack. itu kan Jack. Jack. Nah, nama aslinya Jack. Aduh. Jack apa? Ya, itu kan namanya kan DiCaprio, Leonardo DiCaprio. Ingat? Ya, nah, ya oke, kalau nggak ingat nggak apa-apa. Nah, kita mau lihat ininya. Nah, ternyata gunung es itu lihat bagian bawahnya jauh lebih besar. Ya. Sehingga waktu kapal itu kapten kapalnya dengan yakin membawa Titanic itu aman, pasti nggak apa-apa. Ada gunung es, kelihatannya kecil. Nggak tahu sebelum dekat ke gunung es ini bawahnya udah kena kapal. Nah, kapalnya kandas. Nah, itu juga contoh tadi kesombongan manusia. Ya, kapal saya hebat kuat kata pembuatnya. Nah, ternyata peluncuran pertama karam. Nah, kenapa? Kita cuma melihat 10% bagian atasnya, padahal bawahnya 9 kali lipat. 90%. Nah, itulah ini yang dikatakan fenomena gunung es. Ya, jadi gunung es itu kelihatannya kecil, tapi bawahnya jauh lebih besar. Nah, ternyata hal itu pun terjadi dalam sifat manusia. Ya. Ini yang kelihatan, ya, visible yang kelihatan. Ini yang invisible, tidak kelihatan di bawah permukaan. Ya. Apa aja kalau di manusia. Jadi ini juga bisa bermanfaat untuk kondisi manusia. Ya, human being, untuk manusia. Nah,
Ini yang kelihatan tuh knowledge dan skill, pengetahuan dan keterampilannya. Oh, dia bisa memahat. Oh, dia bisa menari, ya. Oh, dia sudah lulus jadi sarjana. Tapi kalau dilihat wajah saya, wajah Pak Gabriel, nah kelihatan nggak? Oh, saya udah sarjana. Oh, saya belum. Nggak kelihatan juga. Yang kelihatan di kepalanya, isi otaknya, ya. Ini yang kelihatan to others, ya, known to others, diketahui orang lain. Nah, knowledge and skill, attitude tuh ada di bawah, nggak kelihatan. Apakah dia sifat lakunya ceroboh, pemarah, ramah? Nah, nggak tahu. Ya, di sini Sahat kelihatannya wah ramah nih, ya. Nah, apakah seperti itu? Semoga, ya. Nah, karena kita bisa pakai topeng. Nah, ini yang nggak diketahui aslinya. Oh, saya mau pacaran sama si A. Kenapa? Karena dia baik, ganteng. Gantengnya kelihatan. Baiknya nggak tahu. Ya, makanya orang kadang-kadang kan pacaran dulu, tunangan dulu supaya mengenali. Cocok nggak saya sama dia? Nah, itu. Ya. Tapi ternyata walaupun merasa udah cocok, begitu menikah, ternyata juga ada yang baru. Romo suka cerita, yang satu malam baru menikah, besok udah minta cerai. Ada itu. Ya, yang 1 bulan banyak. Ya, nah ini itu orang apa? Orang Katolik. Kenapa? Karena pasturnya pastor Katolik, yang minta restu dari pastor orang Katolik. Ya. Berikutnya ini. Fenomena gunung es ini, ya, jadi nah, hal yang ada itu yang di atas apa? Behavior, tingkah laku. Ya, tingkah lakunya. Wah, dia mah suka olahraga, dia bersemangat, tubuhnya atletis dan sebagainya. Tapi di bawah ada attitude. Nah, attitude itu apa aja? Bagaimana value? Value itu nilai-nilai, ya. Nilai-nilai yang ada pada diri orang itu. Yang kelihatan mungkin nilai-nilainya tadi adalah apakah dia jujur, suka korupsi enggak tahu kita. Ya enggak kelihatan, kelihatannya waduh mukanya bersih. Apakah dia orang suci, jujur apa penipu? Nah, enggak tahu. Kalau Anda lihat di film-film, di TV, di YouTube, orang jahat biasanya gimana? Jebrosan, ya, serem, hitam. Nah, itu analogi itu masuk di kepala kita. Nah, sehingga orang jahat pun sekarang cukur dulu supaya kelihatan bersih. Oh, saya pakai minyak dulu rambutnya. Nah, supaya saya rapi, orang menyangka saya baik. Padahal enggak. Ya, kalau saya mau nipu, tampang saya diserem-seremin, orang takut dulu. Nah, tapi orang berpura-pura. Nah, value-nya nggak kelihatan. Standar kehidupannya nggak kelihatan. Judgment penilaiannya, setuju nggak dengan pendapat saya, nggak kelihatan. Ya, nah motivasinya, etikanya, belief-nya, ya belief itu bukan hanya agama ya, tapi keyakinan dia, tata nilai. Ya. Ini value, tata nilai, nah ini terkait dengan belief. Itu banyak yang nggak kelihatan. Nah, karena itu yang banyak menentukan ini yang nggak kelihatan, attitude-nya. Yang kelihatan orang bisa pura-pura pakai topeng. Ya. Ini memang berdampak terhadap tingkah laku. Kalau di dalam keluarga dia sudah ditanamkan disiplin oleh orang tuanya, maka waktu kerja pun di sekolah, di kantor, oh dia disiplin. Masuk jam 7, jam 7. Oh kuliah di DOA juga jam 8 udah siap. Nah, tadi ya dengan berbagai alasan ada yang terlambat ya. Nah, tapi kalau memang itu kondisi luar biasa ya nggak apa-apa. Tapi ini akan menjadi behavior. Contoh, ada satu film dulu, film kalau nggak salah film Hong Kong. Ya, ada anak kembar. Ya. Satu
karena orang tuanya meninggal, diangkat oleh kepala perampok. Satu lagi diangkat oleh polisi. Nah, mereka dididik dalam keluarga itu. Dua-duanya ternyata satu jadi polisi yang hebat, satu jadi perampok yang hebat. Ya, itu karena diajarkan yang di keluarga perampok, kamu harus merampok, kalau enggak kita nggak bisa makan. Nah, di keluarga polisi tata nilainya lain. Yang jahat tangkap. Ya. Nah, suatu saat udah dewasa mereka bertemu. Nah, jadi karena nggak saling kenal, ya mereka berkelahi gitu ya, berantem. Nah, kira-kira kayak begitu. Itu adalah yang nggak kelihatan tuh membentuk yang kelihatan. Walaupun mereka anak kembar, sifatnya bisa berbeda. Nah, kenapa? Karena tadi tata nilai yang dibangunnya berbeda. Ya. Anak kembar itu sama nggak? Suster Lydia yang menangani banyak anak-anak. Sama nggak, Suster? Di panti asuhan. Beda, Pak. Beda. Ya, walaupun anak kembar. Saya punya teman dari SD anak kembar. Mukanya sama. Kalau baru kenal susah membedakan. Tapi kalau kita udah kenal, oh itu kakaknya, oh ini adiknya, ketahuan. Ya. Nah, tetapi sifatnya sama. Apakah mereka menikah pada wanita yang sama? Enggak. Ya, masing-masing punya jodohnya. Memang ada dua kembar laki-laki menikah dengan dua kembar wanita, itu juga ada. Ya. Nah, tetapi mereka mencari jodoh sendiri. Mencari makanan beda, yang satu suka pedas, satu enggak. Ya, satu suka mie, yang satu suka gado-gado, berbeda. Nah, jadi setiap manusia itu unik, ya, punya kelebihan masing-masing. Anda Sahat dengan tadi Valen beda, ya. Nah, Ibu Snovia dengan Ibu Sarida beda, walaupun temenan gitu ya, walaupun dekat. Nah, kita berbeda semua. Saya punya kelebihan, Friendly punya kelebihan yang lain. Saya punya kelemahan, Friendly juga punya. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia unik. Ada nggak yang bodoh dan yang pintar? Nah, sebenarnya semua manusia Tuhan menciptakan punya kepintaran masing-masing. Jadi kalau dikatakan pandai, pinter, itu bukan hanya IQ. Ya. Kita di sini belajarnya cuma IQ. Oh, kalau IQ-nya tinggi pasti dia pinter, jenius. Enggak. Kepintaran itu macam-macam. Ya, bukan kepintaran, saya sebut kecerdasan. Ya. Apakah pemain sepak bola Messi dan Ronaldo itu mereka punya kecerdasan nggak, Friendly? Gimana kuliahnya? Ya, kuliahnya gimana Ronaldo? Beda Pak sama Messi Pak. Nah, sama Messi beda. Siapa lebih cerdas? Ya, Ronaldo. seperti itu sih Pak. Nah, gini, yang dimaksud kecerdasan bukan kecerdasan di sekolah, tapi dia punya kecerdasan mengendalikan tubuh, mengendalikan kaki. Lihat, sebagai pemain sepak bola kan mereka terkenal kan, bisa cetak gol, bisa gocek, bisa sundul bola dengan kepalanya. Nah, itu kecerdasan tubuh namanya. Penari Bali bisa begini-begini, lirik-lirik matanya. Nah, itu punya kecerdasan. Pengukir, nah ini punya kecerdasan. Ya, kalau saya suruh ngukir baru ketok-ketok udah patah. Ya, saya nggak bisa. Nah, berbeda jadi. Setiap orang punya kecerdasan. Ada berapa kecerdasan? Orang ahli menilai pertama ada 7. Tapi sekarang berkembang. Ada 8 kecerdasan. Nah, jadi Anda itu punya kecerdasan masing-masing. Tukul, cerdas nggak? Tukul cerdas. Cerdas. Ya, cerdasnya apa? Dia bisa menghibur kita kan? Dia bisa mentertawakan dirinya sendiri. Bibirnya tebal, dia malu nggak?
Enggak, tapi dia sengaja menjual itu. Buktinya dia cerdas apa? Uangnya banyak. Ya, tapi cerdas nggak selalu terkait dengan uang. Tapi Ronaldo, Messi tadi dengan menggunakan kecerdasannya bisa menghasilkan banyak uang. Tukul juga ya bisa menghasilkan banyak uang. Tampangnya untuk jadi bintang film itu bukan harus cakep cantik. Nah, tapi ada beberapa bintang film yang jadi terkenal kenapa? Karena mukanya yang tidak cakep, yang tidak cantik. Dulu ada aktor namanya Charles Bronson. Mukanya banyak cacat, jembrosan, serem. Nah, tapi dia terkenal sebagai tokoh antagonis. Jadi di film-film dia selalu jadi penjahatnya. Nah, tapi dia jadi terkenal. Ya. Nah, jadi kita bisa menjual dalam tanda kutip diri kita apa adanya. Ya. Nggak perlu ngikutin orang lain. Ah, saya mau seperti Tukul, ya nggak bisa. Tukul udah terkenal. Kalau saya mau jadi seperti Tukul juga nomor 100-nya mungkin. Nah, jadi jadilah diri sendiri. Yang pertama itu ya. Tuhan memberkati kita per orang demi per orang berbeda. Ada nggak yang mengeluh gini? Ah, Tuhan menciptakan Ibu Kori si pinter, hebat ya. Kalau saya mah enggak. Saya mah dari dulu bodoh. Hati-hati, kalau Anda ngomong begitu, saya mah bodoh. Nah, Anda mengutuki diri sendiri. Dan Anda memang akan menjadi bodoh. Nah, ingat di Alkitab ada berkat dan kutuk. Ya. Nah, kalau kita memberkati orang, ya kamu mah friendly memang harusnya bisa kayak gini. Kamu pinter, kamu lihat wajahnya, kamu bisalah aplikasi-aplikasi gini gampang. Ya, nah saya memberkati friendly. Orang tua perlu memberkati anak. Nah, suster juga di panti asuhan tuh, kamu ini anak nakal. Nah, begitu anak nakal ini sebenarnya memberkati atau mengutuki. Nah, maksudnya untuk baik, untuk menasihati supaya jangan nakal. Tapi sebenarnya itu masuk ke dalam kepala anak. Menurut Suster Lydia dulu waktu saya di panti asuhan, saya mah nakal. Saya mah nakal. Nah, begitu dia kerja, wah, saya mah nakal nih. Kalau gitu, udah saya korupsi dikit nggak apa-apa. Nah, ya itu. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Ya. Terutama untuk anak-anak di bawah balita. Karena anak-anak di bawah balita itu tidak ada otak kritis. Jadi mereka menerima semua masukan. Ya. Jadi kalau ada satu anak SD, ya, dia ulangan matematik. Nah, hari ini kebetulan nggak belajar, ya, karena kemarin misalnya ada sepak bola di TV, dia nggak belajar, dapat nilai jelek, gurunya marah nggak? Marah guru. Hei, Ani, kenapa kamu jelek begini? Saya rasa kata ibu guru, kamu memang tidak berbakat matematik, ya, tidak seperti kakak kamu, tidak seperti teman kamu. Gurunya mulai membandingkan. Nah, sampai rumah lapor ke papa mamanya. Nah, Ani dapat nilai jelek nih. Ibunya apa? Marah. Ani, kamu dasar bodoh matematik. Nggak bisa gini aja. Padahal mamanya juga dulu lagi SD nilainya jelek gitu ya. Nah, jadi dia mengutuki anaknya. Besokannya minggu depan ulangan lagi. Nah, si Ani berpikir, kata ibu guru, saya tidak berbakat matematik. Kata mama, saya mah bodoh matematik. Nah, kalau gitu buat apa belajar? Udahlah kata mama bodoh, nggak berbakat, nggak belajar. Akibatnya jelek lagi. Nah, kalau hal itu terus, itu dia jadi anak bodoh beneran. Nah, yang dimaksud mengutuki itu kayak begitu. Ya, kita pikir berulang-ulang itu masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, jadi orang merasa, oh dirinya saya bodoh, saya nggak bisa, saya pemalu, saya nggak berharga. Nah, kita harus membangkitkan ya anak kita, anak-anak yang kita, adik-adik kita, anak-anak asuh kita, dan diri kita sendiri juga. Ya, kalau sekarang masa pandemi COVID,
Aduh, COVID bahaya, banyak yang meninggal nih. Umur saya udah 60, saya lemah nih. Saya bahaya, saya takut. Nah, begitu takut, gimana kalau saya keserang COVID? Gimana kalau saya keserang COVID beneran? Ya, jadi dalam nanti kita akan belajar ilmu yang namanya NLP. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Ilmu tentang otak. Ya, ilmu tentang otak. Nah, di NLP itu dikatakan apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Ya. Coba kalau Anda disuruh misalnya, aduh saya disuruh presentasi di depan para guru nih. Saya guru junior. Aduh gimana kalau saya lupa? Gimana kalau saya gemeteran? Ya. Begitu mau presentasi, pegang kertasnya udah begini. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, gemeteran sendiri. Kenapa? Karena kita udah berpikir gemeteran. Ya. Nah, jadi berpikirnya positif. Saya akan presentasi, saya sudah yakin Anda berdoa, Tuhan menyertai saya bisa. Bayangkan guru-guru yang lain lagi tersenyum. Saya presentasi dengan tenang aja. Nah, Anda membuat itu semua menenangkan hati Anda. Ya tentu saja tetap perlu terus belajar, ya terus mempersiapkan diri. Tapi yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Saya bodoh jadi bodoh beneran. Saya nggak bisa jadi nggak bisa beneran. Ya, jadi berpikir saya memang jaringan di tempat saya kurang bagus nih. Nah, tapi jangan cari kambing hitam. Wah, jaringannya jelek. Jadi saya nggak bisa. Nah, bukan. Ya, nanti materinya ada, pelajari lagi. Nah, jaringan di tempat saya memang kurang bagus, tapi saya mau berusaha. Ya. Saya suka bilang ke mahasiswa, kalau kamu nggak bisa matematik, ya jadilah guru matematika. Ya tentu saja guru matematiknya bukan guru SMA, guru SD. Ngajar matematik SD. Pasti bisa. Lama-lama naik, ngajar anak SMP, ngajar anak SMA. Nah, Anda bisa. Ya, tentu saja Anda perlu belajar terus. Nah, jangan berpikir saya nggak berbakat, saya bodoh ya. Beneran nggak berbakat jadi. Nah, itulah tugas kita semua, ya. Ke anak buah, ke murid-murid, ke anak-anak panti asuhan, ke anak kita, adik-adik, dan sebagainya. Ada pertanyaan? Suster Lydia, ada pengalaman? Silakan. Baik, Pak, saya akan men-sharingkan sedikit tentang Ya. anak panti yang Bapak jelaskan berkaitan dengan perbedaan. Kita tidak bisa melihat dari sisi luarnya. Betul. Iya, terus Jadi silakan. sama halnya di panti asuhan. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Ada yang rajin, ada yang malas. Ya. Ada yang pintar, ada yang sedang. Jadi di sini dengan berbagai macam karakter yang membuat saya itu bagaimana menghadapi mereka. Dengan penuh sabar. Tapi kadang-kadang juga kalau sudah emosi. Ya, pasti. Ya, kita juga udah capek, ini anak nggak ngerti-ngerti ya. Nah, mulai keluar emosinya. Keluar tanduknya, suster ya. Tanduknya keluar. Nah, ya memang kita berhadapan dengan beraneka ragam orang. Saya mau cerita, kemarin kan saya tampilkan Profesor Renal Kesalik, Profesor UI, yang dikatakan dia adalah ahli manajemen perubahan. Nah, dia pernah sharing dulu di internet begini. Dia sekolah di Amerika, bawa anaknya yang masih kelas 2, 3 SD. Di Amerika sekolah pakai bahasa Inggris. Nah, suatu saat
anaknya dikasih PR bikin karangan pakai bahasa Inggris. Oh, dianya lihat, aduh, ini bahasa Inggris anak saya jelek amat, ya. Nah, ya tapi maklumlah dia baru datang ke Amerika, dulunya di Indonesia. Tapi begitu dikumpulkan, besokannya ibu gurunya kembaliin, ibu gurunya tulis apa? Good, bagus, tingkatkan lagi. Nah, suatu saat Profesor Kesali ini ketemu dengan gurunya. Bu Guru, kenapa Anda menilai karangan anak saya baik? Padahal saya lihat ini bahasa Inggrisnya hancur melebur. Ya. Nah, ternyata psikologi pengajaran di luar negeri berbeda dengan di Indonesia. Guru di Amerika itu mengatakan, betul Pak, karangan anak Bapak ini sebenarnya tidak memenuhi kriteria bahasa Inggris. Tapi saya menghargai usaha anak Bapak yang dari latar belakang bahasa lain, bahasa Indonesia, udah bisa seperti ini, itu bagus. Nah, dia nggak mengikuti standar anak Amerika. Kenapa? Karena saya perlu menghargai. Jadi kalau saya bilang ini, saya coret aja, salah semua. Nah, dia patah arang. Semangatnya untuk belajar nggak ada lagi. Nah, dan ternyata berikutnya, Pak Renal Kesali ini menulis. Pengalamannya menyelesaikan S3 di Amerika. Nah, ternyata di sana memang berbeda. Kita nggak bisa dosen, profesor memberi bimbingan. Ya, kalau di Indonesia kata dia, waktu saya menyelesaikan S2 atau S1 di UI, saya itu dimarahin, bukan dibimbing, dimarahin, suruh usaha lagi. Nah di Amerika itu enggak, dibimbing. Ya, nah itulah yang menyebabkan kenapa di sana anak-anak berani ngomong. Di Indonesia kan siapa yang mau bertanya? Diem, nunduk. Saya mah enggak, diam. Enggak berani bertanya. Nah, kenapa? Karena gurunya nyalahin. Kamu ngapain ini nanya lagi? Nggak ngerti apa? Tadi Pak Indra nanya kan, siapa yang nggak ngerti bilang. Nah, mungkin ada yang nggak ngerti, tapi aduh malu nanti saya dibilang bodoh. Nah, itu ya, psikologi pendidikannya berbeda. Nah, kita perlu berubah. Ya, kita perlu mengangkat anak didik kita, peserta didik kita, siapapun, agar mereka merasa percaya diri. Ya, sebenarnya tidak ada manusia yang tidak berguna. Tuhan menciptakan sampah enggak? Tidak. Anak yang cacat kemarin yang saya kasih lihat yang naik tangga mau main prosotan itu kan nggak punya tangan, nggak punya kaki. Siapa yang salah? Apakah anak itu dikutuk Tuhan? Masa Tuhan galak amat? Ya, dia baru lahir kok nggak punya kaki, nggak punya tangan. Nah, itu bukan Tuhan menciptakan. Ya mungkin ibunya waktu hamil salah makan obat, nah, atau apa, kita nggak tahu. Tapi semua berharga di mata Tuhan. Tuhan menghargai. Tukul yang wajahnya kayak begitu kok jadi jutawan. Nah, lebih kaya dari saya, lebih kaya dari si A. Nah, kenapa? Karena dia menghargai karunia Tuhan. Dia mentertawakan dirinya sendiri, nggak apa-apa. Asal orang lain bahagia. Ketawa, sukacita, uangnya mau keluar. Nah, buat Tukul. Sekali manggil Tukul kan kalau ada yang ulang tahun katanya berapa puluh juta. Sekali show di TV, berapa puluh juta. Nah, itulah. Jadi, Anda menghargai, mensyukuri semua yang ada pada diri saya. Dulu saya tidak mensyukuri diri saya. Diri saya ini termasuk pendek. Tinggi saya 160 cm. Ya. Dulu waktu SMP, aduh, saya lihat teman saya yang tinggi hebat amat nih. Saya juga mau tinggi. Saya beli alat peninggi badan. Dulu ada alat peninggi badan, dijual di koran, ya saya beli. Alatnya itu taruh di kaki, diikat di telapak kaki, bergetar. Nah, tiap hari harus dipakai 10-15 menit. Saya pakai itu hampir setahun, nggak tinggi-tinggi juga, tetap aja segini. Ya. Nah,
Terus teman saya atau seorang guru bilang, Napoleon Bonaparte itu yang terkenal di Prancis, dia juga nggak tinggi-tinggi amat. Nah, tapi dia bisa jadi kaisar di Prancis. Kenapa? Orang pendek itu punya keuntungan. Kenapa? Reaksinya lebih cepat. Kalau kakinya kena paku, nah sampai ke otaknya lebih cepat, tingginya cuma 1,6. Kalau yang 2 meter lebih lama. Nah itu, jadi kita berpikir positif, ya. Jadi kita perlu mensyukuri, ya. Saya punya bakat musik, saya punya bakat melukis, nah syukuri. Saya tidak bisa menggambar, bukan tidak bisa ya, mungkin tidak hobi, tidak bisa bernyanyi. Tapi ternyata saya memiliki hobi ke matematika. Nah, buat orang ini aneh. Nah, tapi buat saya itu, maka sehingga saya kuliah matematik, saya kuliah fisika. Nah, jadi setiap orang berbeda. Pak Indra juga kan kuliahnya kimia. Saya kimia nggak bisa. Bukan nggak bisa, kurang suka. Kenapa? Karena gurunya tidak menarik. Gurunya ngajarnya ogah-ogahan. Nah, guru itu menentukan hasil muridnya. Ya. Orang tua menentukan anaknya. Suster di panti asuhan menentukan anak panti asuhannya. Nah, itu ya. Jadi kita perlu membangkitkan mereka. Jadi walaupun yang satu kurang pinter, ya, yang satu buatannya bagus nih. Wah, dapat 10. Nah, yang satu lagi biasa dapat 5. Hari ini dapat 6. Nah, suster harus memuji. Wah, kamu hebat loh. Hari ini dapat 6. Nah, jadi jangan, kamu main dari dulu cuma 5, 6 aja. Nah, itu membuat down dia. Ya, tapi kita hargai. Biasanya 5, sekarang 6. Oh, hebat kamu. Nah, itu yang pendidikan di Amerika yang dilakukan. Ya. Jadi manusia ingin dihargai. Di Indonesia, orang kemarin lebih sering apa? Mencari kambing hitam. Nah, kambing hitam artinya apa? Menyalahkan. Nggak mau bertanggung jawab. Nah, kenapa kamu terlambat? Hujan, Pak. Tapi teman-teman kamu nggak terlambat tuh. Hujannya sama. Nah, apa yang terjadi? Oh, tadi ibu sarapannya terlambat. Nah, selalu nyari kambing hitam. Ya. Kenapa orang Indonesia diajar tidak bertanggung jawab? Siapa yang salah? Orang tua di rumah sejak kecil. Ya, coba lihat. Ada anak-anak, anak kecil, balita baru belajar jalan. Tiba-tiba kesandung kursi. Yang disalahin apa oleh orang tua? Ini kursi nakal, dipukul kursinya. Nah, supaya anak itu ternyata pendidikan yang salah. Anaknya di dalam otaknya berpikir, oh iya nurut mama, kalau saya yang jatuh, kursi yang salah. Kalau saya jatuh lagi, kata mama, oh tadi ada kodok. Nah, kodoknya udah papa tendang. Nah, itu. Ya, itu salah. Kalau pendidikan di barat, anak baru belajar jalan jatuh, nah bapaknya, ibunya akan bilang, lain kali hati-hati ya, di situ ada kursi. Nah, jadi dia nggak menyalahkan kursi, tapi melatih anaknya untuk bertanggung jawab. Nah, kalau kita dari kecil diajarin begitu, sehingga muncul jadi kebiasaan bawah sadar. Selalu mencari kambing hitam, tidak mau bertanggung jawab. Ya, jadi hati-hati. Nah, kita punya adik, punya anak, punya keponakan yang masih kecil. Nah, hargai mereka, berikan tanggung jawab. Jadi kalau mereka salah, tapi bukan begini, ini kan kamu yang salah sambil nunjuk begini, bukan. Ya, tapi hati-hati. Nah, Bu, saya dapat matematik 5. Oh, dilihat. Oh iya, nanti lain kali belajar lebih rajin ya. Nah, jangan dimarahin, kamu bodoh. Nggak berbakat matematik. Nah, itu bahaya. Ya. Nah, oke, sekarang kita kembali ke attitude tadi. Atau ada masukan lagi? Randy, ada pengalaman? Waktu sekolah, dimarahin guru? Sahat? Gimana waktu jadi frater?
Apa dimarahi oleh rektor? Dosen Ya, dimarahin. dimarahin. Ya. Dan- Nah, terus gimana jadinya? Enak kan dan dimarahin? karena ya nilai mata kuliah kurang memuaskan, terus dikasih tugas, diberi tugas. Ya, diperbaiki dengan memberikan tugas. Nah, seperti sekarang kalau tadi jaringannya belum beres, belum mengerti, nah Pak Indra kasih tugas, nanti kumpulkan lagi ya. Nah, buat yang lebih baik. Nah, itu untuk perbaikan ya. Yang kita nilai terutama untuk pendidikan di DOA ini kita nggak beri nilai akhir ya, tapi kita lebih memperhatikan proses. Anda mau belajar nggak? Karena dunia digital, dunia komputer tuh berkembang terus. Yang kita ajarkan sekarang nanti kepake nggak tahun depan? Belum tentu. Ya, udah berganti aplikasinya, tapi caranya, logikanya kurang lebih sama. Ya, tadi Anda dibimbing satu persatu. Nanti mungkin bulan depan Ibu Evelyn namanya kan, teman-teman pelajari ya aplikasi ini. Kalau ada kesulitan kita diskusi di kelas. Nah, jadi nggak akan dibimbing satu persatu lagi. Karena Anda juga sudah makin lama makin baik, makin mengerti itu. Ya, ada Friendly masukan? Friendly juga kan di sekolah kan? Gimana menghadapi? Saya di ininya sih Pak, di TU-nya, Di operatornya. TU-nya. TU jadi lebih Ya. banyak berhadapan dengan orang tua, dengan guru-guru juga kan? Iya Pak. Orang tua repot nggak? Merepotkan nggak? Ada beberapa sih Pak. Ada beberapa yang merepotkan ya. Heeh. Orang tua juga sama ya. Iya. Nah, jadi bukan hanya anak-anak. Guru-guru juga ada yang keras kepala, ada kan? Yang Ada nggak mau Pak. ngerti dikasih tahu. Heeh. Nah, jadi kita harus saling menghargai. Ya. Nggak bisa saya yang hebat, kamu mah bodoh. Nggak. Saya yang berkuasa. Kita perlu salut sama Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi bukan Katolik. Tapi coba lihat. Bagaimana dia mendekati lawan-lawan. Dulu dengan Pak Prabowo kan bukan berantem ya, memang mereka saingan. Tapi sudah jadi presiden, apa yang dilakukan Pak Jokowi? Mengangkat musuhnya, lawannya jadi Menteri Pertahanan. Sandiaga Uno jadi Menteri Pariwisata. Padahal mereka itu kelompok yang berbeda. Kalau presiden dulu kan nggak ada yang mengangkat lawannya jadi menteri. Nah, Pak Jokowi ini luar biasa. Dia mau daripada kita bertentangan, kamu jadi melawan pemerintah, mari ikut sama saya bergabung. Nah, ikut bergabung, dia sudah menjadikan ini teman. Ya, udah jadi sepikiran. Kemarin ribut-ribut Menteri Kelautan, orang Gerindra, nah Pak Jokowinya diam aja. Yang nyinyir terus itu siapa itu? Yang dari DPR. Ya. Fadlizon. Fadlizon. Nah, itu memang mukanya aja udah menyebalkan gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi dia masih bertentangan, tapi strategi Pak Jokowi luar biasa, merangkul musuh. Nah, dia udah menerapkan perintah Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Kalau kita musuh, wah Tuhan gimana mengasihi? Kalau perlu gua tojok aja. Nah, Pak Jokowi bukan Katolik, tapi dia udah menerapkan ajaran Yesus. Dia juga berpuasa kan setiap Senin Kamis. Nah, kita mau masuk Prapaskah nih. Siapa nanti yang puasa Katolik? Puasa Katolik padahal bukan tahan lapar ya, tapi tahan emosi memang. Ya, jangan marah, makan secukupnya, ya. Makan tidak kenyang sekali. Nah, jadi memang dikatakan saya makan ya tidak kenyang sekali tapi kenyang. Nah, itu harusnya kan makan kenyang hanya sekali. Nah, tapi kalau intonasinya jangan makan kenyang. Jangan makan kenyang sekali. Nah, jadi kalau kenyang boleh, kalau full nggak boleh. Nah, itu salah ya. Nah, ya kita siap-siap juga minggu depan kan Rabu Abu kan.
Ya. Nah, saya lanjutkan ya. Bentar, kok gambarnya jadi hilang. Ini. Ya, jadi fenomena gunung es itu ada di sekitar kita. Ada dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan pribadi Anda sendiri. Ya. Jadi kita yang bisa dilihat orang itu cuma 10%. Anda lihat saya. Kemarin saya udah ceritakan riwayat hidup saya. Itu yang Anda tahu. Apakah saya suka marah? Oh, lagi kuliah ini nggak marah. Tapi di rumah mungkin suka marah. Nah, Anda nggak tahu. Ya. Kita lihat lagi. Ya. Ini yang tadi. Nah, sekarang gini. Ini permainan. Ya. Kalau saya ibaratkan, saya kasih nilai. A itu 1, B itu 2, Z itu 26. Nah, sekarang kita cari apa yang paling berharga dalam hidup ini. Yang nilainya membuat Anda jadi 100%. Apakah skill? Skill itu keterampilan. Nah, kita lihat. S 19. A 11. I berapa? I 9. L 12. S 19. Nah, kalau dijumlahkan ini 100 enggak? Coba Anda jumlahkan. Ada yang bilang knowledge, Pak, yang penting pengetahuan. Ada yang penting hard work, kerja keras. Nah, ada yang bilang attitude yang paling menentukan. Nah, kita lihat nanti Anda boleh, ini bukan sebagai apa ya, ini untuk permainan aja. Nah, skill itu ternyata nilainya tidak 100. Ya. Skill itu cuma 82. Ya. Knowledge, wah ini mungkin knowledge nih, hurufnya banyak. Kita lihat, knowledge hanya 96, belum 100. Hard work 98, kerja keras. Kerja keras bagus, pengetahuan bagus, keterampilan bagus. Nah, attitude berapa? Nah, attitude ternyata nilainya 100. Nah, 100 itu kan angka sempurna. Nah, ini memang kebetulan. Ya, kebetulan. Tapi kita yakini, oh, ternyata dalam urutan huruf ini Tuhan berbicara, oh, attitude yang paling penting. Makanya tadi judulnya attitude is everything. Ya. Kenapa kan? Nilainya 100. Nah, ini. Jadi, apa yang dapat dilakukan oleh attitude? Nah, you can do everything, but not all at once. Jadi maksudnya, Anda bisa melakukan segala macam. Anda bisa makan, bisa main game, ya bisa tidur. Tapi tidak bisa semuanya sekaligus. Bisa nggak sambil makan, sambil tidur? Tidur lelap gitu ya, yang nggak bisa. Nah, you can do everything jika it's important enough for you to do. Kita bisa melakukan semuanya kalau kita merasa hal itu penting. Kalau nggak penting, orang nggak mau melakukan. Nah, jadi kita menganggap penting tugas yang saya perlu selesaikan. You can do everything, but you may not be the best at everything. Anda mungkin bisa melakukan, bisa masak sayur asam, bisa masak capcay, tapi mungkin nggak bisa semuanya yang paling enak. Saya bisa masak sayur asam, saya bisa masak ini, tapi bikin sambal, oh nggak bisa karena saya nggak suka sambal. Nah,
Jadi tidak ada manusia yang sempurna yang bisa segalanya. Ya, you can do everything, but there will be limitation. Ada keterbatasan. Nah, you can do everything, but you'll need help. Jadi kita perlu minta bantuan, perlu pertolongan orang. Jangan malu minta bantuan. Jangan malu bertanya. Ya. Pak, kalau mau bisa ini, tanya tuh Suster Aguilina. Ah, gengsi dong. Dia lebih muda dari saya. Dia wanita, saya kan pria. Nah, kalau mulai gengsi-gengsian gitu, yang rugi siapa? Anda sendiri. Ya. Karena kita perlu belajar dari siapa saja. Pepatah kan mengatakan belajarlah dari anak kecil. Belajarlah di Al-Quran sampai ke negeri Cina. Nah, jadi belajar sama siapa aja. Ya. Jadi Anda mau belajar DOA, nah belajar sama siapa? Termasuk belajar itu bukan hanya dengerin dosen, tapi dengan teman. Ya. Makanya nanti ada proyek kerjasama. Anda perlu, memang dengan jarak jauh ada kendala ya, tapi mau nggak mau tetap perlu dilakukan. Berikutnya, ini ya. A positive thoughts, pikiran positif, itu adalah benih dari hasil yang positif. Jadi kita berpikir positif. Aduh, saya lihat ini Ibu Snovia mah tampangnya begini. Saya berpikir yang negatif. Ya, hasilnya pasti negatif. Wah, saya ngelihat Ibu Snovia mah ini banyak omong nih, bawel nih. Oh, saya udah nggak mau ngomong sama dia. Ya, apakah begitu? Pikiran saya yang salah. Kalau saya berpikir, aduh Ibu Snovia mah ramah, baik nih, saya akan baik sama dia. Nah, ya Ibu Snovia pun kalau saya senyumin pasti akan tersenyum ke saya. Nah, kalau saya cemberutin akan cemberut juga, ya. Nah, jadi apa yang ada dalam pikiran kita itu jadi tindakan mempengaruhi orang lain. Ini ya. If you don't like something, jika Anda nggak suka sesuatu, ubah itu. Change it. Ubahnya di mana? Kalau saya misalnya lihat Ibu Snovia bawel, apakah saya rubah Ibu Snovianya supaya nggak bawel, saya tempelin plester? Bukan. Ubahnya ubah di mana? Pikiran kita. Ya. Nah, if you don't change it, jika kamu nggak ngerubahnya, change your attitude. Ubah sikapmu. Jangan tunjukkan kamu sebel dengan Ibu Snovia. Nah, tetap ramah sama dia. Pikiran kita yang diubah, tingkah laku kita yang diubah. Jangan hanya komplain, jangan hanya mengeluh. Ada orang kan yang banyak mengeluh namanya baper. Kan? Dulu katanya Presiden SBY itu presiden yang baper. Kenapa? Kalau ada masalah cerita ke rakyat, ya mengeluh. Nah, itu jangan. Tapi coba kita perlu mendekati, ubah sikap saya, pikiran saya. Ya. The most significant change in person life, jadi hal yang perubahan yang paling berarti, paling signifikan dalam kehidupan seseorang ialah mengubah attitude-nya. Mengubah perilaku, sikap, ya, pola pikir itu. Right attitude produce right action. Pola pikir, tingkah laku yang positif itu membuat action yang positif. Kalau saya sudah sebel dengan Ibu Snovia, maka saya juga kurang menghargai dia. Nah, action saya nggak positif, nggak benar, salah. Nah, ubah supaya jadi benar. Ini ya. If you really want to be happy, nobody can stop you. Kalau Anda mau happy, Bu Kori? Nah, mau sukacita? Nah, mau ya. Maka nggak ada yang bisa menyetop Anda. Ya, yang bisa menyetop cuma Tuhan. Nyetopnya gimana? Ya udah, umur kamu cukup, saya panggil kata Tuhan. Nah. Ada yang hafal Alkitab, Suster? Ada yang bawa Alkitab di HP-nya?
Coba lihat 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Ya. Saya buka Alkitab di HP saya. Kalau ada yang udah buka, Sahat, Friendly, ada Alkitab di HP-nya? Ya, coba siapa yang udah ketemu? 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Apa Valen udah ketemu? Di komputer silakan lihat. Dapat Valen? Coba yang udah dapat. Gus Novia? Belum, Pak. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Saya bacakan ya. Bersukacitalah senantiasa. Ayatnya cuma 2 kata, gampang dihafal. Bersukacitalah senantiasa. Nah, kita diminta bahagia, bersukacita. Ayat 17-nya, tetaplah berdoa. Nah, jadi Anda bersukacita, artinya apa? Pasang senyum. Ya, syukur. Nah, yang ke ayat 18-nya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi ini gampang. Bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Kapan? Selalu, senantiasa, setiap saat. Nah, jadi kita diminta itu senyum. Ya. Berdoa. Orang Katolik berdoa berapa kali? Orang Islam suruh sholat 5 kali. Orang Katolik yang di biara katanya, ya suster, para imam, romo, itu katanya 7 kali. Nah, sebenarnya kita berdoa kapan? Tetaplah berdoa. Jadi sekarang Friendly lagi berdoa tuh. Karena diminta tetaplah berdoa. Bu Kori lagi berdoa. Nah, tetaplah berdoa, saya harus berdoa. Nah, berdoanya nggak usah diucapkan doa Salam Maria, Bapa kami, kemuliaan, enggak. Tapi berdoa itu maksudnya ingat Tuhan. Di pikiran kita ingat Tuhan. Tadi kita belajar, kita berdoa supaya ingat Tuhan. Ya, sambil masak perlu berdoa nggak perlu. Tuhan, saya lagi masak kangkung, terima kasih nih kangkungnya hijau-hijau. Nah, kita bersyukur senantiasa. Nah, ini ya. Ya, kita bukan kuliah agama ya, nanti kita teruskan lagi. Nah, tapi itulah 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18, 19-nya juga menarik. 19-nya apa? Jangan padamkan roh. Nah, jadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu perlu dibakar terus, perlu disemangati. Ya, karena Roh Kudus adalah roh Tuhan. Nah, whether a glass is half full or half empty, kalau saya isi air di gelas saya yang transparan setengah. Gelas ini apa? Setengah penuh atau setengah kosong? Nah, tergantung orang melihatnya. Ya, itu adalah depends on the attitude. Kalau orang melihat, oh setengah penuh, dia menghargai isinya. Oh ini masih ada isinya setengah, saya masih bisa minum. Nah, tapi kalau setengah kosong, dia melihat, siapa yang minum nih kopi saya? Oh kadang setengah kosong. Nah, dia melihat dari sudut pandang yang kurang baik. Aduh, kopi saya setengah udah habis. Sirup saya setengah sudah habis. Tapi kalau ada yang setengah penuh, oh saya bersyukur Tuhan masih dapat setengah. Nah, itu mau bersyukur atau mau marah. Ya. There is a better way for everything. Jadi selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah. Cari itu, temukan itu. Minta pada Tuhan dalam doa. Nah,
A positive attitude is not a destination. Sikap yang positif itu bukan tujuan, tapi itu adalah cara hidup, way of life. Jadi kalau tujuan tuh kalau udah sampai kita diam. Tapi kalau misalnya pesawat dari Jakarta ke Surabaya, terbang dari Jakarta ke Surabaya, apakah sampai Surabaya diam? Enggak. Dari Surabaya dia mau terbang lagi, mungkin ke Makassar atau balik ke Jakarta. Nah, itulah way of life. Itu pesawat tuh harusnya terbang terus, kita pun berkembang terus. Saya mau nanti kuliah supaya jadi sarjana. Udah jadi sarjana puas. Kita perlu bersyukur ya, tapi mungkin kalau ada kesempatan ikut S2, ikut lagi. Ya, belajar terus. Nah, itu way of life. Saya mau terus belajar sepanjang hidup. The difference between successful person, perbedaan antara orang yang sukses dengan orang yang lain, bukannya pengetahuan, tetapi adalah ketiadaan will, keinginan. Ya, jadi orang tidak sukses itu bukan berarti dia kurang pengetahuan, tapi kurang motivasi. Nah, ya, jadi yang penting motivasi, mau maju nggak, mau lebih baik nggak. Konsep yang tadi, yang kenapa orang-orang di Okinawa tadi itu panjang umur, karena mereka punya prinsip yang namanya ikigai. Ikigai, ya. Ikigai itu apa? Mereka selalu berpikir apa yang perlu saya lakukan besok. Nah, jadi mereka termotivasi, besok saya mau ngapain? Nah, udah punya rencana hidup. Nah, dengan begitu mereka jadi panjang umur. Ah, besok mah sama lagi, pensiun lagi nih. Dengerin burung, duduk di kursi males. Nggak ada kerjaan, nah itulah yang cepat pikun, cepat tua. Ya, cepat meninggal. Kemarin saya bilang, Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia kedua kalinya pada umur 93 tahun. Nah, 93 tahun tuh luar biasa. Di sini tuh udah kakek-kakek, udah nggak bisa ngapain, udah meninggal gitu ya. Nah, Joe Biden, Presiden Amerika yang baru yang kalahin Donald Trump, itu jadi Presiden Amerika umur 78. Orang Indonesia coba lihat, kakek Anda, ayah Anda mungkin kalau yang udah tua. Nah, biasanya orang Indonesia mengatakan, aduh saya udah tua, udah umur 60, udah umur 65, sudah pensiun. Nah, di Indonesia itu pensiunnya muda-muda sebenarnya. Jadi dosen umur 55 boleh pensiun. Nah, di Triguna ada Pak Ginting. Ya, Pak Ginting itu pensiunan dari pegawai negeri, terus bergabung di Triguna jadi dosen. Sekarang umurnya udah 78 mungkin ya. Masih ngajar. Semangat. Dan mana Ubalda? Ubalda ada? Ada. Nah, gimana tanggapan kamu terhadap Pak Ginting? Pak Ginting orangnya luar biasa, hebat. Ngajarnya detail, terus cepat dipahami. Yang ngajarnya apa aja? Statistik. Ngajarnya yang pakai otak ya. Statistik, nah metodologi penelitian itu. Jadi jangan dibilang orang yang udah tua itu pasti nggak berguna. Nah enggak. Ya. Jadi Anda perlu memotivasi diri. Wah umur saya baru 30. Saya masih punya jatah 63 tahun. Kalau kayak Pak Mahathir. Nah masih ada 2/3. Umur saya 60. Ke Pak Mahathir masih 1/3 lagi. 30 tahun. Ya. Nah, kita harus motivasi diri. Jangan, aduh Tuhan saya udah loyo. Saya mau istirahat. Kata Tuhan, ya kalau istirahat udah saya panggil pulang cepetan. Nah, itu ya. Nah, kadang-kadang memang ya tubuh saya juga udah cepet capek. Ya, tapi kita perlu tetap semangat. Hari ini ngajar jam 8. Tadi saya 6:30 bangun. 3:30 baru tidur. Kenapa? Nggak bisa tidur. Ya, biasanya saya nyenyak tidur ya. Nah, nggak tahu hari ini. Nah, tapi kita syukuri semuanya.
Nah, jadi Anda perlu setiap pagi itu bersyukur. Dalam doa itu, Tuhan terima kasih saya masih diberi kesehatan. Tuhan terima kasih saya masih bisa menghirup kehidupan. Kehidupan ini saya mau pakai ke orang lain, ke anak-anak panti asuhan, ke keponakan saya, ke anak saya. Nah, jadi kita perlu menghargai. Kita bersyukur atas semua karunia. Saya masih sehat Tuhan, saya masih bisa makan. Orang lain banyak yang kelaparan. Tuhan, saya masih punya penghasilan. Orang lain banyak kehilangan pekerjaan. Nah, itulah kita berpikir positif. Bersyukur dalam segala hal itu berpikir positif. Ya. Nah, kita lanjutkan ya sedikit lagi. Nah, a positive attitude itu pikiran yang positif is like a magnet for positive result. Jadi tadi saya mengatakan ilmu tentang otak itu apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Kalau Anda berpikir saya boros, saya nggak bisa nyimpen uang. Uang saya cepat habis. Nah, tapi kita perlu berpikir, orang mengatakan saya adalah magnet uang. Nah, kalau magnet uang artinya apa? Nanti uang datang sendiri. Nah, kita perlu berpikir begitu. Bukan saya boros, ya, tapi saya bisa menarik uang. Kenapa? Karena kalau saya berperilaku baik, punya keterampilan, orang akan memberikan ke saya bayaran gitu ya, dalam tanda kutip, gaji saya. Nah, itu menarik uang. Ya. Our life is a reflection. Hidup kita itu refleksi pantulan dari sikap kita. Jadi kalau sikap kita bergembira, happy selalu, nah itulah hidup kita juga gembira. Enggak, hati yang gembira adalah obat. Nah, karena penyakit kebanyakan dari pikiran. Hati itu dulu di Alkitab itu, oh hati mah lain, maka hati itu pikiran. Ya. A positive attitude creates a chain reaction. Sikap yang positif itu membentuk suatu reaksi, rantai reaksi berantai dari pikiran yang positif. Pikiran yang positif itu membentuk tingkah laku sikap yang positif. Ya. Attitude, not aptitude. Nah, jadi ini attitude tingkah laku bukan apa ya, aptitude itu kalau Anda bilang, aduh saya nggak ngerti aptitude itu apa. Pakai handphone Anda aja ketik aptitude itu apa di Google Chrome, ya nanti muncul pengertiannya. Nah, menentukan your attitude. Jadi attitude itu menentukan altitude ini. Ini ada altitude, ada aptitude, ada attitude. Ya, nah alt itu tinggi, altitude itu ketinggian Anda. Berapa prestasi yang Anda raih itu ditentukan oleh attitude sikap. Nah, bukan yang kelihatan, bukan aptitude. Nah, no man fail if he does his best. Tidak ada orang yang akan gagal kalau mereka melakukan yang terbaik. Ya, jadi kita perlu melakukan yang terbaik. Hasilnya belum tentu baik, nggak apa-apa. Karena Tuhan tidak melihat hasil, tapi Tuhan melihat proses. Saya udah berusaha baik Tuhan, tapi kok nilainya masih 7. Ya buat Tuhan ya memang kemampuan kamu 7. Nah itulah kalau kamu sudah berusaha pasti nggak gagal karena kita berpikirnya udah berpikir positif. Nah, saya terus terang nggak tahu nih aptitude. Nah saya mau cari ya di handphone saya apa itu aptitude. Ada yang udah dapat? Oh.
Aptitude itu bakat, talent ya. Jadi attitude ini tingkah laku kita, bukannya bakat. Bakat aja nggak cukup. Ya, bakat aja nggak cukup. Itu. Ya. Itu menentukan ketinggian Anda, altitude ya, prestasi Anda. Sooner or later, segera atau nanti, those who win are those who think they can. Pemenang itu adalah mereka yang berpikir bisa. Ya. Bukan, aduh ini mah susah Pak, saya nggak bisa. Terjadi nggak bisa. Ya. Ini susah tapi saya mau berusaha, itu yang baik. Creative attitude is the fuel, jadi sikap yang kreatif itu adalah bahan bakar buat kemajuan dan pertumbuhan. Jadi sikap Anda membuat Anda berkembang. Either I will find a way or I will make one. Nah, Anda bisa membuat jalan, Anda bisa menemukan jalan atau membuatnya sendiri. Aduh Pak, saya nggak dapat kerja, nyari kerja nggak ada. Kalau gitu bikin kerjaan. Nah, bikin kerjaan apa? Buat kerajinan tangan, bercocok tanam. Nah, itu Anda bisa mempekerjakan orang. Be the change you want to see in this world. Jadi Anda mau jadi apa? Nah, Anda ubah yang Anda inginkan. Ya. Oh, saya mau lihat dunia bahagia. Nah, kalau gitu Anda harus menciptakan kebahagiaan. Caranya gimana? Ampuni orang lain, maka Anda pun akan diampuni. Ya. Jadi ingat, Tuhan Yesus selalu memberi. Lebih baik memberi daripada menerima. Ya. Mengampuni juga sama. Biasanya kita ingin diampuni dulu. Nah, padahal enggak. Ampuni dulu, maka Anda akan diampuni. Kasihi dulu, maka Anda akan dikasih. Hormati dulu, maka akan dihormati. Ya, itu. Nah, sampai sini itulah attitude. Tingkah laku bukan hanya tingkah laku, tapi pola pikir kita. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, kita masih ada sekitar 5 menit. Suster Aguilina, ada pertanyaan? Gabriel, kemarin Pak Gabriel ini baru melakukan baksos ke panti tunaganda. Ya, jadi anak-anak yang cacat ganda, tidak bisa jalan, tidak bisa bicara misalnya. Nah, coba Pak Gabriel sharingkan apa yang dialami. Halo, iya. Ya, videonya munculkan, hargai orang lain. Coba ayo. Bentar, Pak. Halo, iya. Ya, nah coba cerita kemarin ke Baksos itu ngapain? Apa perasaan? Awalnya kita kan ke Baksos itu ini Pak cuma ngasih bantuan sama apa tuh menjenguk yang sakit itu kan, ternyata setelah kita masuk ke dalam itu hati kita kayak terenyuh tuh betapa gimana ya, jadi melihat orang yang nggak bisa jalan terus masih kecil lah gitu kan, terus ya kita kayak jadi kayak bersyukur juga dalam arti Tuhan memberi kita badan yang sehat, yang badan yang kuat. Berarti ternyata di sana di luar sana banyak yang seperti ini gitu kan. Ya. Sebenarnya ini Pak. Terus? Sebenarnya sih jadi kayak terenyuh aja, jadi kayak sedih gimana gitu di tempat pas ke sana itu. Iya, biasanya kita tidak menghargai diri kita sendiri kan. Kita ngelihatnya ke atas, weh orang lain lebih bahagia, lebih sukses. Nah, tapi kalau kita lihat ke bawah, ternyata banyak orang di bawah kita banyak. Banyak yang lebih menderita dari saya. Nah, karena itu kita perlu bersyukur. Nah, kita itu semuanya Tuhan tempatkan di tengah sebenarnya. Nggak ada orang yang hebat sekali, nggak ada orang yang jelek sekali. Nah,
Jadi kalau kita di tengah jangan lihat ke atas, kita kecewa, kita iri hati. Tapi coba lihat ke bawah. Oh, ternyata masih banyak orang yang menderita. Nah, saya bersyukur. Nah, itulah tadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Mungkin kalau saya berpikir, kenapa ya saya lahir di Bogor? Mungkin kalau saya lahir di Inggris, di Istana Buckingham, seperti jadi adiknya Pangeran Charles, mungkin saya lebih bahagia. Apakah betul begitu? Tidak juga. Pangeran Charles dengan Lady Di-nya, mereka juga nggak bahagia ternyata. Ya, nah masing-masing kita diberi Tuhan porsinya sendiri. Nah, kita cuman mau bersyukur nggak atas itu. Ya. Nah, Bu Sarida, ada input? Ibu tadi belum datang ya, temen Ibu? Nggak balik lagi, kehujanan? Belum. Ya, nanti Bu Sarida pelajari lagi yang tadi, tolong ajarin juga ya temannya. Sama Bu Snovia kan, dekat tetanggaan kan. Iya. Ya. Nah, oke, itu semangat. Nanti Jumat kita libur ya, Imlek. Nah, kita nanti Senin, Rabu depan juga kalau Rabu Abu, nah kita nanti kita lihat coba ya. Diharapkan Rabu sih kita jalan. Nanti hari Rabu Ibu Efren akan kembali jam 7. Nanti saya minta untuk menjelaskan mengenai Google. Ya. Jadi Google Anda udah punya email, kebanyakan sekarang email tuh gmail.com dari Google. Ya. Ada juga yang seperti Zoom ini, Google Meet. Nah, kalau Zoom kita harus, saya ini berlangganan, sehingga bisa pakai 2 jam, 3 jam. Tapi Zoom ada yang gratis. Kalau Anda gratis, Anda bisa pakai. Jadi Suster Aguilina mau komunikasi dengan Suster Rosalinda nih, jarak jauh deh lah, pakai Zoom aja ya. Nah, Zoom bisa digunakan gratis, tapi cuma 40 menit. Setelah 40 menit mati sendiri. Di HP dengan WhatsApp, bisa nggak kita bikin grup, bikin komunikasi grup? Bisa. WhatsApp juga kita bisa video call 4-8 orang. Kalau nggak salah bisa sampai 32. Cuman masalahnya lihatnya kecil. Ya. Kalau Zoom di HP juga sama, kelihatannya per 4. Kalau kita di sini ada 16 ya ada 4 layar. Ya. Makanya saya lebih senang kalau ngajar pakai laptop. Kalau laptop kelihatan semua. Nah, basis kita di DOA ini memang aplikasi-aplikasi itu kebanyakan adanya di HP. Ya, bukan di laptop. Nah, jadi memang basis kita penyelenggaraannya tadi Pak Indra mengajar itu berbasis di HP. Ya, jadi Anda gunakan HP. Ya,